Han Byul kini percaya bahwa Chon Sojin ibunya yang telah membunuh Hayun Chul ayahnya setelah melihat dan mendengar langsung pengakuan itu dari ibunya sendiri. Ia kemudian memutuskan untuk menelpon polisi agar ibunya itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Chon Sojin merasa tidak terima dan justru menyalahkan Sim Suryeon karena dialah yang menyebabkan dirinya bisa melakukan kejahatan-kejahatan selama ini. Sekarang dia tidak ingin menanggung ini sendirian. Jika dia mati, maka Sim Suryeon juga harus mati. Lalu terjadi perdebatan hingga membuat Sim Suryeon jatuh ke dalam danau. Sementara Chon Sojin tidak merasa mendorongnya, Logan Lee turun dari bukit untuk menolong kekasihnya, namun dihalangi oleh polisi. Berita itu dengan cepat kemudian langsung tersebar di beberapa media bahwa Sim Suryeon belum ditemukan selama 4 jam pencarian. Diberitakan juga bahwa Chon Sojin telah membunuh Oh Yeon Hee di tempat yang sama. Di pengadilan, Chon Sojin masih saja bersandiwara bahwa dia terkena demensia dini. Padahal bukti rekaman kamera dashboard mobil sudah diputarkan. Penuntut umum kemudian meminta Chon Sojin menjelaskan video itu, namun pengacaranya menegaskan lagi bahwa kliennya itu tidak ingat apa-apa. Hingga akhirnya dihadirkan saksi putrinya sendiri, yaitu Han Byul. Kesaksian pertamanya adalah membantah bahwa ibunya terkena demensia dini karena ibunya itu mengingat dengan baik semua kejadian. Dia pun mengungkapkan kekecewaannya karena ibunya itu telah berbohong bahkan kepada putrinya sendiri. Kesaksian berikutnya adalah dia masih ingat betul bahwa Chon Sojin ibunya telah membunuh Oh Yeon Hee. Dan yang terakhir adalah ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ibunya itu juga membunuh Sim Suryeon dengan mendorongnya ke danau. Han Byul kemudian menjelaskan alasan ibunya melakukan kejahatan-kejahatan itu, bahwa dia sangat terobsesi putrinya bisa menjadi orang yang lebih hebat dari dirinya. Segala cara ditempuh ibunya agar dirinya bisa masuk ke Seoul Nation University dan menjadi penyanyi klasik yang terkenal. Ia pun meminta maaf karena akar dari segala masalah sebenarnya bersumber dari dirinya. Han Byul tiba-tiba melukai pita suaranya sendiri karena merasa lelah tidak bisa memenuhi harapan ibunya. Meskipun bersimbah darah, dia masih sempat mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu dengan ibunya lagi selama hidupnya. Mendengar itu, Chon Sojin terlihat menangis histeris dan terus memanggil nama putrinya. Itu menandakan dia hanya pura-pura lupa ingatan. Majelis hakim akhirnya memvonis Chon Sojin hukuman penjara seumur hidup. Cerita kemudian berpindah ke 3 tahun kemudian. Lee Kyu Jin telah bebas dari penjara dan kini bekerja di sauna seperti Kang Mari dulu. Hari itu tanpa sengaja ia melihat berita tentang kesuksesan Bayrona dan meluapkan kekesalan kepada kliennya. Mendengar kliennya itu dipanggil sebagai ketua, maka ia tertarik menawarinya sebuah bisnis. Namun kliennya itu justru tiba-tiba terkena serangan jantung. Lee Kyu Jin sangat percaya diri bisa memberikan pertolongan pertama. Seperti yang dilakukan Kang Mari dulu, ia menggendong kliennya itu untuk dibawa ke rumah sakit tanpa peduli meskipun kakinya terluka. Dia sangat terobsesi dengan kesuksesan Kang Mari saat bisa menolong Ibu Song dulu hingga kini menjadi orang terdekatnya. Lee Kyu Jin sudah senang karena telah bertemu dengan putri kliennya dan diberi hadiah. Setelah membuka bingkisannya, ia pun kaget karena isinya hanyalah ubi jalar dan dejang. Benar, kliennya yang ia tolong itu adalah seorang ketua, namun hanya ketua kelompok tani. Pupus sudah harapannya untuk mempunyai mitra bisnis dari kaum elit. Sementara itu, Kang Mari justru semakin sukses karena telah menjadi asisten dari Ibu Song. Dia menghasilkan pundi-pundi uang dengan mudah hingga bisa membeli penthouse lantai 130 di distrik Chonso. Lee Kyu Jin belum menyerah, dia terus menawarkan bisnis omong kosongnya kepada orang-orang, yaitu bisnis air es dari Alaska yang banyak mengandung mineral. Di sela-sela promosinya itu, dia dihampiri Go Sang-a istrinya. Kesempatan itu ia gunakan untuk merayu kembali istrinya agar mau hidup bersama lagi. Namun Go Sang-a merasa ragu-ragu karena suaminya itu sudah jatuh miskin karena seluruh uangnya dipakai untuk bisnis abal-abalnya. Tak lama dari itu, polisi datang untuk menangkap Lee Kyu Jin atas dugaan penipuan yang dilakukannya.
Seokgyung memutuskan untuk menjadi guru les privat menyanyi klasik. Ia terlihat begitu menikmati profesinya itu karena ingin menebus kesalahan yang dilakukan kepada Min Sol-a kembarannya. Meskipun Sok-hun beberapa kali mentransfer uang kepadanya, namun Seokgyung ingin lebih mandiri. Bahkan ia bekerja paruh waktu di sebuah restoran seperti kembarannya dulu. Seokgyung yang sekarang menjadi sangat berbeda, dia tampak lebih dewasa dan lebih bermurah hati. Itu dilakukannya untuk membayar kesalahan yang pernah ia lakukan kepada Min Sol-a kembarannya dan Sim Suryeon ibunya. 밥 먹었네? Chon So-jin di penjara rambutnya mulai rontok dan ia memutuskan untuk memotong pendek rambutnya. Hari itu ia mendapatkan cuti selama 3 hari untuk bertemu dengan putrinya dan wajib lapor per 3 jam. Kepala sipir kemudian memberinya alamat di mana Han Byul kini berada. Saat ini Han Byul menjadi seorang pelatih paduan suara di sebuah gereja. Mereka sedang berlatih karena akan tampil dalam konser amal di penjara. Sementara itu, Chon So-jin sengaja menginap di sebuah motel dekat gereja agar bisa terus melihat putrinya. Bukannya masuk ke dalam kamar, dia justru naik ke atap motel untuk melihat kembali putrinya. Tak lama dari itu, dia diingatkan oleh kepala sipir untuk meminum obat karena ternyata Chon So-jin terkena kanker laring. Diam-diam, Jin Bun Hong setiap bulan rutin mengirimkan sesuatu yang dijahitnya sendiri kepada Han Byul. Namun anehnya, nama pengirim diatasnamakan Chon So-jin. Dia berjanji tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Han Byul. Yang ia lakukan adalah untuk mendamaikan antara ibu dan putrinya itu. Sementara itu, Bayrona telah kembali dari Italia karena akan ada konser yang akan diadakan untuknya. Ia kemudian menemui Sok-hun yang saat itu mengajaknya berkencan, yang juga baru saja pulang dari Wina, Austria. Di situ, Bayrona menagih janji dari Sok-hun yang akan mentraktirnya makan pasta. Selama di Italia, ia sengaja tidak makan itu karena menunggu traktiran dari kekasihnya. 네, 그럼 그걸로 2개 주세요. Pelayan restoran ternyata penggemar Bayrona, jadi ia meminta tanda tangan sebelum ikut wajib militer. Sok-hun memberikan hadiah kepada Bayrona yang ia beli dari Wina, Austria. Namun di dalamnya terdapat kunci yang notabene adalah kunci rumah Sok-hun di Austria. Jadi maksudnya sewaktu-waktu Bayrona diminta datang ke rumahnya. Sok-hun mengatakan bahwa dia sangat kangen dan tak lama dari itu ia pun mencium Bayrona. Persiapan konser pun telah selesai. Terlihat Bayrona sedang berlatih. Tak berselang lama, Kang Mari dan Yo Jenny sahabatnya datang menghampirinya. Bayrona telah mengetahui jika Yo Jenny juga akan melanjutkan sekolah di Italia. Sok-hun tiba-tiba muncul hingga lengkap kebahagiaan dari Kang Mari karena ia tahu mereka saling mencintai. Bayrona tidak mengetahui siapa yang mengirim bunga mawar biru untuknya. Seokgyung akhirnya muncul dan memberitahu bahwa mawar biru adalah kesukaan Sim Suryeon ibunya. Bayrona terlihat senang dan mengundang Seokgyung untuk makan malam bersama. Kang Mari dan Yo Jenny tiba-tiba dihampiri oleh Lee Min Hyuk dan membawakannya hadiah. Putra dari Lee Kyu Jin itu ternyata kini menjadi seorang tentara dan sudah ditunggu kepulangannya oleh Gosang-a ibunya. Kang Mari terlihat kaget karena sepintas ia melihat Sim Suryeon juga menghadiri konser Bayrona. Diperlihatkan sebelum konser, Bayrona membawakan Logan Lee sebuah karangan bunga sebagai ucapan terima kasih karena telah mengundang dan mempersiapkan konsernya. Dan saat pembukaan konser, Bayrona kembali mengucapkan terima kasih kepada Logan Lee karena konser ini terlaksana berkat dukungan darinya. Logan Lee mengatakan bahwa ia merasa bangga karena konser ini ia tujukan untuk mengenang Min Sol-a. Bayrona mengenang kembali saat Oh Yeon-hee ibunya menyemangati dan memberinya dukungan. Karena ia yakin bahwa putrinya itu memiliki suara yang terbaik di antara yang lainnya. Bayrona sengaja membawakan lagu kesayangan ibunya itu dalam konsernya sebagai ungkapan terima kasih. Dia tampil sangat maksimal karena tidak ingin mengecewakan orang-orang yang sayang kepadanya hingga semua penonton dibuat kagum dan bangga. Sesuatu yang aneh terlihat di situ karena Logan Lee melihat Sim Suryeon kekasihnya hadir di konser itu dan duduk di kursi paling belakang.
Sementara itu, Chon Seo-jin kembali mengunjungi gereja untuk melihat Ha Eun-byeol putrinya saat memimpin latihan paduan suara. Namun setelah itu, ia memutuskan untuk kembali naik ke atap motel tempat ia menginap untuk melihat putrinya dari kejauhan. 세상에서 노래를 제일 잘하는 사람이야. Tubuh Chon Seo-jin keburu roboh sebelum sempat melihat penampilan dari putrinya. Namun dia telah menulis pesan untuk Ha Eun-byeol agar dia tidak hidup seperti dirinya dan mendoakan agar putrinya itu bahagia. Dengan mengendarai mobil sport, Sim Suryeon menghampiri Logan Lee dan menawarinya untuk ikut bersamanya. Mereka akhirnya pergi bersama dan kilas balik peristiwa 3 tahun yang lalu pun dimulai. Sebelum meninggal, ternyata Ha Yun-chul berpesan kepada Sim Suryeon agar tidak membunuh Chon Seo-jin karena itu demi Ha Eun-byeol putrinya. Karena itu pesan terakhirnya, maka Sim Suryeon menjadi ragu untuk melanjutkan balas dendamnya. Saat Logan Lee mengajaknya mendiskusikan mengenai rencana terakhir mereka menghabisi Chon Seo-jin, di situ Sim Suryeon sedang dilema. Tidak ingin mengecewakan kekasihnya, Sim Suryeon berpura-pura mengikuti rencananya. Logan Lee telah mempersiapkan semuanya, termasuk pelampung dan sebuah pelacak GPS untuk melindunginya dari bahaya. Melihat itu, terjadi perang batin pada Sim Suryeon karena ia sudah berjanji pada Ha Yun-chul. Malam itu, saat Sim Suryeon tercebur ke danau, GPS-nya tidak terlacak. Itu membuat Logan Lee sangat marah. Saat ia mengecek ke kamarnya, ternyata cincin pemberiannya dan alat pelacak GPS masih tersimpan rapi di sana. Dan tak lama dari itu, Logan Lee mendapatkan kabar bahwa jasad Sim Suryeon kekasihnya telah ditemukan. Logan Lee hanya bisa menangis histeris melihat kekasihnya telah tiada. Diceritakan juga sebelumnya bahwa Sim Suryeon tidak didorong oleh Chon Seo-jin, melainkan ia menceburkan dirinya sendiri ke danau. Dalam hatinya, Sim Suryeon mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Logan Lee, bahkan juga Min Sol-a. Namun karena sebab dirinya, ia telah kehilangan terlalu banyak orang-orang yang ia cintai. Dari Na Ae-gyo, Oh Yeon-hee, bahkan Ha Yun-chul. Dengan kematiannya, Sim Suryeon berharap tidak akan ada lagi balas dendam hingga anak-anaknya bisa hidup dengan bahagia. Dan inilah cerita yang sebenarnya. Logan Lee ternyata telah meninggal setelah mempersiapkan konser untuk Baerona karena kanker sumsum tulang belakang yang dideritanya. Jadi konser ini sendiri merupakan acara untuk mengenang kematiannya. Kang Mari menyayangkan kematian pasangan romantis teman dekatnya sendiri. Dia berharap mereka bertemu di alam lain dan hidup dengan bahagia. Jadi yang kita saksikan ini adalah roh Logan Lee dan Sim Suryeon yang mereka dipertemukan lagi dan diikat dalam ikatan jodoh. Namun bukan di dunia ini, melainkan di dunia lain. Nah, itu dia ending serial drama Korea The Penthouse season yang ketiga. Jangan lupa tonton juga alur cerita drama yang lain hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.